Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai sejarah Pancasila Prakemerdekaan. Next. Terlebih dahulu kami perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama Muhammad Rangga Rahman dengan saya sendiri. Yang kedua Muhammad Andi Alamsyah. Yang ketiga Petra Yosua. Yang keempat Ayu Permatasari. Yang kelima Jihan Fadilah Sintia Dewi. Yang keenam Nasya Faza Amalia, dan yang terakhir Kilva Nailah Rizvani Olga. Next. Indonesia dahulu kala. Sebagai sebuah bangsa, embrio bangsa Indonesia dapat dilacak dari abad ke-7 Masehi. Ditandai munculnya kerajaan Kutai, Mataram kuno, Sriwijaya, Singosari, Majapahit, Demak, Samudra Pasai, Banten, Tidore, dan lain-lain. Meskipun dalam perjalanan sejarah setiap kerajaan atau daerah terlibat berbagai konflik, setiap kerajaan atau daerah yang ada dalam wilayah Nusantara memiliki jiwa atau soul yang sama. Jiwa bangsa yang dijunjung bersama tersebut menjaga eksistensi bangsa selama berabad-abad. Pada masa kerajaan ini, istilah Pancasila dikenali buku Negara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sota Soma karangan Emputan Tular. Dalam buku tersebut, istilah Pancasila mempunyai arti berbatu sendi yang 5. Dalam bahasa Sanskerta juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pancasila Krama yaitu 1. Tidak boleh melakukan kekerasan, 2. Tidak boleh mencuri, 3. Tidak boleh berjiwa dengki, 4. Tidak boleh berbohong, dan 5. Tidak boleh mabuk minuman keras. Next. Yang selanjutnya, pertengahan abad ke-16, Nusantara mulai kedatangan penjajah atau kolonial. Kolonialisme inilah yang merusak jiwa bangsa yang dijunjung berabad-abad. Kekayaan alam di Nusantara dikuras, setiap daerah dan kerajaan dipecah belah, dan bangsa Indonesia diperbudak. Pada tanggal 20 Mei 1948, muncul Budi Utomo yang diperingati Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda membangkitkan kembali jiwa bangsa yang terpendam oleh kolonialisme. Sumpah Pemuda menjadi awal kemunculan eksistensi bangsa Indonesia. Sebagai salah satu tonggak sejarah yang merefleksikan dinamika kehidupan kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila adalah termanifestasi dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bangsa yang tidak terkotak-kotak dalam kedaerahan, tetapi sebagai satu kesatuan, itu juga organisasi dan tokoh yang mulai memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Soekarno dan tokoh lain mulai memikirkan jiwa bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Proses perumusan jiwa bangsa sebagai dasar negara dilakukan dalam sidang BPUPKI. Apa jiwa bangsa yang dijunjung mulai dahulu kala itu? Next. Dr. Rajiman Widyadiningrat selaku Ketua Badan dan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Permintaan itu menimbulkan rangsangan memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke belakang. Hal ini mendorong mereka untuk menggali kekayaan kerohanian, kepribadian, dan wawasan kebangsaan yang terpendam lumpur sejarah. Begitu lamanya penjajahan menyebabkan bangsa Indonesia hilang arah dalam menentukan dasar negaranya. Atas permintaan Dr. Rajiman inilah, figur-figur negarawan bangsa Indonesia berpikir keras untuk menemukan kembali jati diri bangsanya. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Next. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Profesor Dr. Sutomo pada tanggal 30 Mei 1945 mengemukakan teori sebagai berikut. Yang pertama, teori negara perseorangan atau individualis. Yang kedua, paham negara kelas. Dan yang ketiga, paham negara integralistik. Insinyur
Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juli 1945. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa atau berkebudayaan. Pada tanggal 1 Juni 1945, sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno menyebutkan 5 dasar bagi Indonesia merdeka. Sungguh pun, Insinyur Soekarno telah mengajukan 5 sila dari dasar negara. Beliau juga menawarkan kemungkinan lain, sekiranya ada yang tidak menyukai bilangan 5. Alternatifnya bisa diperas menjadi trisila, bahkan dapat dikerucutkan lagi menjadi ekasila. Trisila meliputi sosial nasionalisme atau kebangsaan, sosiodemokrasi atau mufakat, dan ketuhanan. Sedangkan ekasila yang dijelaskan oleh Insinyur Soekarno yaitu gotong royong. Karena menurut Insinyur Soekarno, negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Pertama kali munculnya nama Pancasila. Pada 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pancasila bukan diciptakan tetapi hanya dirumuskan. Pancasila sejatinya terdapat dalam setiap jiwa bangsa Indonesia yang terwujud dalam nilai, kebiasaan, adat, agama, watak, perangai bangsa Indonesia. Mengiringi perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari beberapa abad yang lampau. Kemudian Piagam Jakarta. Perumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI masih bersifat usulan perseorangan. Dibentuk panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno yang pada awalnya bertujuan menampung usulan-usulan yang bersifat perseorangan. Dalam perjalannya ternyata panitia 9 juga berhasil merumuskan rancangan mukadimah atau pembukaan hukum dasar yang dinamakan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau Piagam Jakarta yang dihasilkan oleh Panitia 9 dalam sidang kedua dirubah. Perubahan yang diambil oleh elit netral agama yang sebelumnya telah dimusyawarahkan dengan elit nasional muslim bahwa dilakukannya penghapusan 7 kata, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Perubahannya dilakukan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itu tadi presentasi mengenai dari kelompok kami mengenai sejarah Pancasila pra kemerdekaan. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.